Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendidikan dimanapun Anda sedang berada saat ini. Kembali lagi bersama saya Inope Prina dari UPTD BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, melaporkan langsung dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Sumsel dari Jalan Lintas Sumatera kilometer 36 Indralaya Ogan Ilir. Saat ini sedang berlangsung kegiatan pelatihan integrasi dan pengembangan teknologi hari kedua, yakni dengan materi pembelajaran, penyusunan praktik dan review brief, serta penyusunan storyline untuk konten edukasi yang pada kesempatan ini disampaikan oleh Ibu Daniah dan Ibu Zahrani Balkis selaku pemateri pada hari ini. Dan terpantau pada saat ini para peserta yang mengikuti pelatihan masih sangat antusias dan bersemangat sekali. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Let's go! Bapak dan Ibu di sini sudah ada yang familiar dengan e-training sebelumnya? Belum pernah. E-training Seamolek. Belum pernah ya? Oke. Jadi e-training ini Bapak dan Ibu sistem begitu ya, sistem di Seamolek untuk mendapatkan sertifikat Bapak dan Ibu. Jadi nanti di akhir kegiatan Seamolek sudah tidak lagi memberikan sertifikat dalam bentuk cetak ya Bapak dan Ibu, tapi kita berikan dalam bentuk digital. Sehingga nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu mau mencetak sertifikatnya berapa kali pun itu silahkan Bapak dan Ibu. Kalau sertifikat cetak kan hanya satu ya, mungkin hanya satu, nanti Bapak dan Ibu mungkin hilang atau robek dan lain-lain. Nah sekarang kita akan memberikannya dalam bentuk digital. Bapak dan Ibu silahkan akses kolom e-training, postingan e-training Bapak Ibu. Nah di sini tinggal diklik saja pada gambarnya. Internetnya aman Bapak Ibu? Aman mudah-mudahan. Tidak apa-apa, kita I accept saja. Jadi kalau misalkan ada tulisan I accept the risk, accept saja Bapak dan Ibu. Karena nanti directnya langsung ke e-training Seamolek. Itu karena browser Bapak dan Ibu belum mengenal website ini. Jadi kalau misalkan udah diklik, biasanya langsung oke. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu di ujung sebelah kanan, mudah-mudahan terlihat yang paling pojok ya. Nah di ujung bagian akun ada register Bapak Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu pilih register akun, kemudian pilih register Bapak Ibu. Kalau sudah ada login. Jadi kalau ada yang sudah pernah memiliki akun e-training, Bapak dan Ibu pilih login. Kalau yang belum pernah silahkan pilih register. Jadi di bagian bulan dan tahun 2025 Bapak dan Ibu klik satu kali seperti ini. Sampai dengan Bapak dan Ibu muncul bulan Januari sampai dengan Desember. Ini kita masih harus ke samping juga, itu masih manual. Jadi biar cepat kita klik saja pada tahunnya seperti ini. Kemudian tinggal Bapak dan Ibu klik ke samping, kita cari kira-kira tahun lahir dan tanggal lahir Bapak dan Ibu di kolom yang mana. Kemudian saran saya kalau misalkan email dan passwordnya sudah diisi, Bapak dan Ibu foto melalui HP-nya masing-masing. Karena suka ada yang lupa, bahkan besok kita akses lagi udah lupa Bapak dan Ibu. Jadi saran saya difoto saja, di screenshot atau silakan Bapak dan Ibu catat di buku masing-masing seperti itu. Nah di bagian teks ini Bapak dan Ibu salah satunya juga kalau misalkan Bapak dan Ibu sebelumnya sudah buat brief konten begitu ya. Kemudian lihat kembali kemarin sudah disarankan maksimal 10-20 kata misalkan.
Nah, maka Bapak dan Ibu bisa tuh disesuaikan kembali, asalkan jangan sampai teksnya itu betul-betul penuh Bapak dan Ibu. Misalkan 80% teks, 20% visual, itu kan sudah kebanyakan teksnya ya. Nanti malas gitu audiensnya untuk melihat postingan Bapak dan Ibu, karena isinya ya baca aja gitu. Kalau baca, lebih baik saya baca di website, baca di buku, seperti itu. Karena kalau kita buka sosial media, khususnya Instagram ataupun TikTok, pasti yang kita lihat pertama kali adalah konten, gambar, dan video. Betul Bapak dan Ibu? Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalkan soal materi, pasti saya yakin Bapak dan Ibu sudah hatam gitu ya, sudah tahu di mana menempatkan spasi, di mana menempatkan jeda untuk tiap materinya. Seperti itu. Kemudian terakhir, ini sudah masuk ke dalam alignment Bapak dan Ibu atau posisi. Nanti ini saya akan melihatkan contohnya juga. Oke, next. Nah, ini salah satu fontnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan teks-teks ataupun font-font yang sering Bapak dan Ibu lihat begitu ya di media digital ataupun di media tulis, itu biasanya dikategorikan menjadi 3 bagian Bapak dan Ibu. Itu ada serif, ada sans serif, dan ada script. Jadi nggak susah gitu, mau dari berbagai rentang usia membaca serif dan sans serif itu tidak susah. Kemudian selanjutnya ada psikologi warna. Ini biasa ya Bapak dan Ibu, misalkan merah berani, biru tenang, berwibawa, dan lain-lain. Kemudian color rules, ini juga nanti akan kita lihat. Nah, ini adalah brand guideline Bapak dan Ibu. Di sini saya memberikan 2 contoh. Yang pertama ada Simolek, yang sampingnya ada BPMP Kalsel ya, kalau tidak salah itu Instagram BPMP Kalsel. Nah, kalau Simolek, apakah Bapak dan Ibu bisa menyimpulkan apa warna brand guideline Simolek? Merah. Kalau BPMP Kalsel? Biru. Nah, biru putih ya, biru putih kuning. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu terapkan juga untuk postingan Bapak dan Ibu. Jadi mulai sekarang Bapak dan Ibu bisa bangun brand guideline-nya sendiri. Jadi saat siswa melihat desain tersebut, oh ini warna kuning menyala nih, kuning stabilo nih misalkan. Oh ini ternyata guru A yang buat desain. Kemudian kalau warna merah, oh ternyata ini guru B yang buat desain, seperti itu. Ini salah satu contohnya. Kalau yang samping juga sama ya Bapak dan Ibu, tipografi dan warnanya juga menggunakan gambar yang konsisten, warna yang konsisten. Nah, ini salah satu 60 30 10. Kalau tadi 60 banding 40 itu adalah teks dan konten, atau 70 banding 30 adalah teks dan konten, kalau di warna dia punya perbandingannya sendiri, 60 30 10. Ini biasanya diterapkan di user experience Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti linknya, presentasinya juga akan saya bagikan Bapak dan Ibu, tenang, kita bagikan di Padlet ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saat Bapak dan Ibu memilih warna dan memilih teks, itu sebenarnya ada ratingnya sendiri-sendiri Bapak dan Ibu. Tidak asal memilih warna, tidak asal memilih teks, seperti itu. Model yang sama tetapi di highlight atau disorot. Oh, ada bagian penting dari satu teks ini yang mana menjadi kata kunci, maka disorot dengan meletakkan di atas ataupun memberi ukuran yang besar atau memberi warna yang berbeda. Tadi ada hierarki ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir tadi hierarki, Bapak Ibu melihat gambar mana elemen mana dulu yang pertama dilihat. Sama teks juga begitu. Kalau ada teks yang dianggap penting dari satu paragraf tersebut, maka sorotlah. Jadi yang sorotnya kalau dulu kita pakai ini ya. Kalau Bapak Ibu punya pulpen 3 warna, hitam, biru, merah, ya kan? Nah, kalau dulu kan yang penting-penting kita catat pakai warna merah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sama. Modelnya seperti itu, tapi kita ganti. Usahakan tidak warna merah. Karena kalau warna merah nanti dianggap terlalu keras. Jadi seperti peringatan, warning begitu. Jadi gunakan warna yang berbeda, kecuali misalnya seperti Simolek memang brand guideline-nya memang elemen warna lembaganya merah, hitam, putih, abu-abu ya. Maka warna merah nggak masalah digunakan karena memang semua postingannya akan ada warna-warna merah. Nah, Bapak Ibu bisa sorot dengan warna yang lain.
Nah, gimana kalau misalnya teksnya yang penting ada di tengah-tengah, yaitu bisa kasih warna yang berbeda atau diberi seperti tanda stabilo seperti itu. Nanti bisa di Canva ada caranya. Kemudian cara kedua seperti ini, Bapak Ibu bisa kasih gambar di belakangnya, kemudian di depannya di highlight, dikasih elemen transparan begitu ya, dengan warna yang lebih gelap, permainan tadi warna kontras gelap terang. Kemudian di depannya dikasih teks, ini juga bisa. Selanjutnya model yang lain adalah seperti ini. Jadi ada teks, ada gambar. Paling umum ya seperti ini ya, paling gampang. Ada teks, di kanannya ada gambar. Nah, gambar yang satu seperti ini namanya master image. Bapak Ibu boleh gunakan gambarnya ukurannya sangat besar, bahkan agak keluar dari frame, dari area desain ini sangat boleh. Yang nggak boleh keluar dari area desain adalah teks. Jadi Bapak Ibu mungkin akan sering melihat postingan-postingan yang gambarnya mungkin separuh ya. Orang itu biasanya orang separuhnya saja. Ada bahkan orang yang di antara dua slide berada di tengah-tengah, yang muka sebelah kirinya di slide pertama, muka selanjutnya di slide kedua, itu juga ada. Nah itu boleh, nggak masalah selama yang digunakan hanya satu gambar. Jadi jangan misalnya Bapak Ibu ada 3 gambar, 3-3-nya keluar. Nah ini kurang bagus, kurang bijak. Pilih satu gambar atau namanya master image, yang mana satu gambar tersebut mewakili seluruh informasi di dalam slide tersebut atau di dalam konten slide juga ya kalau di Instagram itu namanya. Nah untuk membuat sebuah perbandingan, kalau misalnya kiri kanan ini masih kelihatan bisa dianggap kita langsung tahu bahwa A dan A versus B gitu ya. Nah tapi yang sering tidak terbaca bahwa ini ada perbandingan yang vertikal seperti ini. Karena orang biasa membandingkan kiri dan kanan ya, jarang atas dan bawah. Kalau atas dan bawah akan terlihat seperti urutan. Supaya terlihat seperti benar-benar perbandingan, maka dikontraskan. Makanya di sini warnanya ada hitam dan putih untuk menunjukkan bahwa oh ini perbedaan informasi antara yang atas dan bawah. Lalu diagram juga bisa diganti dengan model seperti ini. Jadi skalanya diganti sesuai icon. Misalnya Bapak Ibu sedang membahas tentang pertumbuhan pertumbuhan pohon, tingkat kegundulan hutan misalnya, bisa Bapak Ibu ganti diagramnya dengan gambar pohon. Setiap satu gambar pohon skalanya berapa? Nah ini tinggal dijumlahkan, ada berapa pohon yang harus dijejer-jejerin seperti ini. Ini akan lebih ikonik, lebih menarik ya secara visual. Lalu bisa juga modelnya seperti ini, peta. Jadi Bapak Ibu mau menjelaskan tingkat pertumbuhan penduduk di suatu daerah, atau mau menjelaskan tentang potensi-potensi wisata di suatu daerah, mulai dari potensi wisata kuliner, religi, pendidikan, dan sejarah dan lain sebagainya, bisa pakai satu peta saja. Kemudian dikasih pin-pin dengan ikon yang sesuai. Oke, ini juga model selanjutnya. Oke, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan dicek kembali kira-kira dari brief konten yang Bapak Ibu sudah buat masuk kategori datanya seperti apa. Kalau sudah dicocokkan dengan cari ide dari presentasi ini, kira-kira pakai yang model bagaimana. Ini saya sematkan lagi di Padlet supaya Bapak Ibu nanti ketika desain bisa melihat. Oke sahabat pendidikan, saat ini saya bersama peserta pelatihan integrasi dan pengembangan teknologi sosial media yang telah berlangsung selama 2 hari dan hari ini adalah hari kedua. Maka hari ini kita akan menanyakan tanggapan dari peserta-peserta yang ada. Dan saat ini saya sedang bersama dengan siapa ini Ibu? Saya Ibu Retno Dwi dari SMK Negeri 1 Tanjung Agung Muara Enim. Oke sahabat pendidikan, kita saat ini sedang bersama dengan Ibu Retno dari SMK 1 Tanjung Agung Muara Enim ya Bu ya. Gimana nih Bu perjalanannya dari Muara Enim ke Palembang? Perjalanannya menyenangkan ya. Kurang lebih kami menempuh perjalanan 5 jam. Wah 5 jam Bu ya? Iya betul, 5 jam. Tapi tetap semangat dan antusias Bu ya? Tetap semangat dan antusias. Oke sahabat pendidikan, kita akan tanya langsung kepada Ibu Retno nih. Apa tanggapan Ibu Bu tentang kegiatan yang kita laksanakan selama 2 hari dan akan 1 hari lagi besok?
Tanggapan saya untuk kegiatan dari kemarin sampai hari ini itu menyenangkan. Kemudian juga saya sangat senang bertemu dengan narasumber yang memberikan pelatihan ini luar biasa. Dibimbing dari tidak bisa jadi bisa. Kemudian juga bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai kabupaten di Sumatera Selatan. Yang jelas ini ternyata juga mendukung program dari Kemdikdasmen tentang pelajaran mendalam dan lebih tepatnya lagi menggunakan media sosial Instagram untuk media sebagai media pembelajarannya. Jadi saya sangat senang tanggapannya, kemudian beruntung menjadi salah satu peserta pelatihan di pelatihan hari ini. Jadi sangat senang dan beruntung ya Bu ya, karena menambah relasi dan pemahaman. Ya, betul. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, harapan setelah mengikuti kegiatan ini Bu, mungkin bisa diceritakan kepada sahabat-sahabatan pendidikan kita? Ya, harapan saya setelah mengikuti pelatihan ini yang pasti ketika saya pulang ke sekolah, saya bisa melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru saya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang saya dapatkan, kemudian ke diri saya sendiri, saya bisa mengimplementasikannya ke dalam rancangan pembelajaran saya, kemudian di dalam tahapan-tahapan pembelajaran saya, dan untuk siswa saya tentunya. Baik, jadi bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain Bu ya. Betul, betul. Oke Bu, baik, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat pendidikan atau kepada dinas pendidikan dan lain sebagainya terkait acara ini? Baik, yang pertama pastinya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, kemudian juga kepada UPTD, BTIKP, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, kemudian BPMP Sumatera Selatan, Siameo dan Siamolek yang sudah memberikan kami ilmu pengalaman yang luar biasa untuk 3 hari ini. Oke sahabat pendidikan, jadi itulah tadi beberapa informasi yang telah kita tanyakan langsung ya kepada para peserta pelatihan siang ini. Terima kasih Ibu atas waktunya, silakan melanjutkan pelatihan dengan semangat. Sampai besok, tetap semangat Ibu ya. Semangat, terima kasih. Terima kasih, baik sahabat pendidikan, terima kasih. Oke sahabat pendidikan, kalau tadi kita sudah wawancara bersama Ibu Retno dan sekarang kita telah menghadirkan kembali peserta pelatihan siang ini. Maaf Bapak, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Pratama dari SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Bersama Bapak Wahyu ya Pak dari Lubuk Linggau sahabat pendidikan. Nah langsung saja kita akan tanya jawab bersama beliau karena beliau ini jauh dari Lubuk Linggau. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa Mbak. Bagaimana perjalanannya dari Lubuk Linggau sampai ke Palembang Pak? Perjalanannya sangat menyenangkan karena excited banget untuk mengikuti kegiatan ini Mbak. Baik, oke. Jadi setelah mengikuti pelatihan selama 2 hari dan besok masih ada 1 hari lagi Pak, apa manfaat yang telah Bapak terima dan dapatkan dari pelatihan ini Pak? Yang saya rasakan lebih menambah pengetahuan lagi untuk membuat konten-konten yang lebih edukatif, terutama ternyata menggunakan aplikasi Canva itu simple dan menyenangkan Mbak, dan bisa membuat materi-materi bahan ajar yang kita pelajari di kelas yang cukup rumit menjadi mudah untuk disampaikan, menjadi sebuah konten yang mudah untuk dicerna oleh peserta didik tentunya Mbak, seperti itu. Baik, karena memang sosial media saat ini sedang trending ya Pak ya, jadi harus dikemas semenarik mungkin pembelajaran tersebut. Oke Pak, langkah yang akan Bapak ambil nih Pak untuk kembali ke sekolah menerapkan ilmu-ilmu dan materi yang telah didapat selama pelatihan ini kira-kira apa Pak? Oke. Karena kebetulan nih Mbak, saya juga sebagai guru di bidang desain komunikasi visual, sepertinya langkah yang bisa diambil sederhananya untuk mengajarkan peserta didik di kelas ya Mbak ya. Karena setelah melihat materi dari pelatih-pelatih yang mengajarkan kami di sini, ternyata materi-materi yang disampaikan itu mudah dicerna. Mungkin nanti saya akan mencontek atau menyampaikan materi yang diajarkan di sini kepada peserta didik saya. Karena cukup mudah dicerna, saya rasa peserta didik bisa makin pintar nanti ya Mbak. Seperti itu Mbak. Oke. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, UPTD BTIKP, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, kemudian BPMP Provinsi Sumatera Selatan, dan tentunya Siameo, Siamolek,
karena telah memberikan kepada kami kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini. Pelatihan yang mungkin akan sangat berkesan, Mbak, karena di sini, dan saya harapkan pelatihan-pelatihan seperti ini sering diadakan, terutama untuk bisa membuat kami guru-guru yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini semakin berkembang untuk penggunaan media-media teknologinya, sehingga bisa mengembangkan materi-materi ajar kami yang bisa mudah dicerna sebagai konten-konten yang menarik tentunya. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya. Selamat melanjutkan pelatihan dengan tetap semangat tentunya, Pak ya. Baik, terima kasih sahabat pendidikan. Itu tadi informasi yang telah kita dapat dari para peserta yang mengikuti pelatihan. Terima kasih, salam pendidikan.